Oke, silakan, Bung Roy. Ya, satu, apapun yang Andi yang katakan soal kendaraan khusus, dia tidak mengerti. Dia tes itu minum obat dulu dia, biar ngerti itu obat tadi. Ya, jadi artinya apa? Dia sesi 1 di gelar perkara itu diusir. Tidak, Kak. Saya yang tidak datang di 1 karena saya tidak undangan resmi sesi 3. Jadi saya orang yang satu kalau di sesi itu orang yang tidak datang dan di gelar perkara dia jelas diusir. Ya jelas publik, tambah satu lagi kebohongan. Ya orang ini yang katanya scan itu ternyata 20 gaji. Scan ijazahnya kan sama nggak? Scan ijazahnya sama nggak dengan kamu udah bohong soal scan kamu udah dilapor. Laporannya sudah kamu itu ya. Sekarang laporannya sudah masuk. Nggak punya adab seperti dirimu itu, Roy. Tunggu saja lah polisi ya. Bapak satu-satu, saya mohon. Bung Roy, Bung Aswan satu-satu agar pemirsanya juga mengerti. Jangan ngomong jelek banget nih. Orang udah bohong nih ngomong jelek. Diundang di iNews ya, bohong dia sendiri pembohongan luar biasa. Ya bolak-balik mantanin Pak Jokowi ya kan. Laporkan Pak Jokowi, dilaporin kayak cacing kepanasan. Bagaimana? Oke. Satu-satu, Bapak. Ngomongnya kelihatan banget. Satu-satu silakan Bung Roy. Bang Aswan ditahan terlebih dahulu. Sekali lagi benturan bicaranya, audionya saya tutup ya, salah satu ya. Iya, betul. Oke. Saya kasih kesempatan. Bung Roy silakan dilanjutkan. Bang Aswan nanti saya kasih kesempatan. Jadi gini, sekali lagi hak untuk mengajukan pra-peradilan itu hak kami. Tapi juga hak untuk kemudian menolak orang yang hadir di gelar perkara khusus kayak kemarin Andi Aswan diusir. Sekali lagi Andi Aswan itu diusir ya pada sesi pertama, dan saya memang belum datang di sesi pertama, bukan hak saya. Jadi kalau bukan hak nggak usah hadir, dia diusir, dia di lorong, dia lagi bahkan apa kayak diusir, gitu ya. Terus kemudian terkencing-kencing itu, aduh jelek banget deh pokoknya. Gitu. Jadi artinya apa? Sekali lagi hak untuk mengajukan pra-peradilan itu hak kami. Tunggu saja Polda Metro ya kalau memang kami mau mengajukan, tapi tuntaskan dulu ini persoalan kan masih ada pemanggilan ahli, masih ada pemanggilan saksi-saksi, masih ada undangan juga atau pemanggilan juga untuk kloter pertama. Yang klaster pertama kan belum dipanggil. Tunggu dulu lah, semua perkara itu dipanggil dulu gitu. Sabar, jangan kayak cacing kepan kurang obat kayak gitu. Apalagi dia tidak tersangkut perkara, bukan kuasa hukum, bukan orang yang terlibat langsung, bukan pelapor gitu. Orang ini anunya nggak ada, legal standingnya nggak ada gitu. Pak Deddy. Jadi silakan Bang Raffi untuk semuanya dilanjutkan. Oke. Bang Aswan silakan. Oke, Davi, saya mesti menjelaskan ya bahwasanya kalau dia katakan bahwa saya diusir, tidak diusir, Pak Davi, karena posisi saya adalah kita nggak ada ngomong depan Davi, saya ada bicara, saya diam tadi. Tolong dimatikan dulu lah. Dia punya itunya. Apanya dimatikan? Penjelasan, karena kalau nggak saya terdistrak terus itu. Ya. Ya, saya menjelaskan itu. Ya. Saya ini pendamping dari saksi pelapor Mas Maret Samuel Sweka. Ada. Kemudian di dalam itu ya Fadinudin itu ya memang dia sudah nggak suka sama saya dari dulu ya, jadi berkeberatan. Yang lain tuh tidak ada yang berkeberatan. Bisa ditanyakan dengan pengacara yang Bung Roy boleh ditahan dulu ya, Bung Roy. Ya. Jadi setelah itu ya saya gentle lah. Saya bilang saya tidak mau dalam acara tersebut, maka saya akan keluar, ya kan? Bukan artinya saya keluar dari gedung. Ya, jadi keluar atas kemauan sendiri ya, atas inisiatif sendiri ya, Bang Aswan? Iya betul, atas inisiatif saya. Bukan diusir. Demi lancarnya acara gelar perkara saat itu. Ya, ini penjelasan yang sebetulnya. Ya saya katakan demi Allah saya katakan itu. Ya, apa yang dikatakan itu sudah jelas lah. Jadi itu bukan substansi, Davi, itu bukan substansi. Ya, substansinya adalah di dalam gelar perkara itu ya waktu session 1 itu ya tidak ditunjukkan ya yang namanya ijazah asli Pak Jokowi yang selama ini mereka kan selalu meminta-minta di mana ijazah itu ya, dan sekarang sudah ditunjukkan ijazah asli beliau, dan Ibu Eli ya sebagai pengacara dari Bung Egy Sujana itu sudah meraba, sudah melihat ada emosnya, kemudian Bung Roy ditahan dulu, Bung Roy. Watermarknya ya. Jadi ibu itu hampir menangis pada saat itu ya. Dan saya melihat kenapa saya melihat tidak di lorong saat sebelah pada saat itu. Jadi intinya adalah kebenaran itu jelas. Ini adalah kemenangan rakyat Indonesia ya. Yang selama ini di framing bahwasanya Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah dan tidak berkuliah di UGM. Ternyata ini kan kenyataan yang nyata ya, bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu adalah diskresi dari Polda Metro Jaya untuk
menunjukkan ijazah Pak Jokowi yang selama ini Pak Jokowi mengatakan akan ditunjukkan di pengadilan nanti. Baik. Jadi adalah begini David. Ya. Jadi yang kita ingin adalah dipercepat dalam hal yang klaster 1 yang belum diperiksa, kemudian saksi ahli maupun saksi yang meringankan yang juga belum diperiksa, sehingga ini dapat dituntaskan lah. Dan kami berharap mereka ini sebetulnya tidak lagi membuat suatu kegaduhan-kegaduhan lagi. Kami mendorong untuk mereka segera ditahan. Begitu David. Oke, Mas Roy, Anda didorong untuk segera ditahan agar tidak membuat kegaduhan katanya. Iya, satu orang bohong di dalam gak diusir lah. Karena dia nggak mungkin dia keluar sendiri, dia tuh nggak mungkin, mana ada Andi Aswan. Tadi katanya inisiatif sendiri, Bung Roy. Alah, bohong dah, semua orang ada di sini. Saya udah bersumpah loh David, demi Allah David, bukan seperti mereka nih, iblis banget nih ngomongnya. Ini ngomong juga nih, ini minum obat dulu deh. Ya dia kurang obat dia, kayak kemarin di Bapak-bapak keluar mata. Bapak-bapak, ucapan kita ini didengar oleh jutaan mata pemirsa Ayu Sore loh, makanya. Oke. Mas Devi, tidak lain orang bohong didengar. Dia bohong besar soal Bu Eli yang sudah meraba. Nggak ada Bu Eli meraba. Bu Ella mungkin Bu Eli mungkin kaget ya. Ya itu serah, itu hak pribadi dia. Dia bukan ahli telematika, dia bukan apa-apa. Dia perasaan seorang wanita yang kemudian melihat itu terserah dia. Dan dia juga mengatakan sendiri kok bahwa sikap dia tidak mewakili siapapun, sikap dia mewakili dia pribadi. Jadi nggak usah bawa. Udah, dan Bu Eli bukan kuasa hukum saya, bukan kuasa hukum Dr. Tifa, bukan kuasa hukumnya namanya Pak Rismon, bukan kuasa hukum kesebelahnya. Jadi ya terserah omongan di satu, dan tidak berat orang ini Andi Aswan mengatakan karena dia tidak ada di dalam, karena dia diusir. Mungkin Andi Aswan keluar sendiri gentle katanya. Mungkin dia diusir, kemudian orangnya kemudian keluar melipir melalui pintu lorong, dan dia coba mendengar nguping melalui lorong, diusir lagi. Waduh, pokoknya gitu. Jadi Mas Devi tidak usah jadi apalagi yang nggak usah kritik untuk gelar perkara atau tidak. Ya itu akan melakukan. Tapi terima kasih kami terus ya. Lakukan saja apa yang harus dilakukan, termasuk panggil saksi-saksi dan juga ahli-ahli yang ada, pelakukan pemanggilan semua yang di klaster Sanu, termasuk Egy Sujana yang belum diperiksa loh. Bang Egy itu belum pernah diperiksa, naik statusnya tersangka kan aneh gitu ya. Jadi hormati hak termasuk Egy Sujana yang nanti akan diungkap dari partai, dan hormati hak semuanya. Lapor tunggu saja, nggak terlalu saksi kepesat lagi orang nggak punya hak sama sekali, nggak punya rezeki. Bukan hukum, bukan pelapor, hanya ngaku-ngaku sok tua. Mania itu kan atau artinya mania itu orang apa mania itu. Baik, kan baik. Itulah. Jadi Mas Devi kita tunggu saja. Oke, baik. Bang Aswan, Anda tidak punya legal standing katanya dalam kasus ini. Bang David, saya itu bukan orang yang nyelonong tanpa ada ya permintaan dari saksi pelapor ya yang merupakan ketua umum JPKP namanya Bung Maret Samuel Sweken. Beliau ada saksi pelapor. Setiap saksi pelapor itu ada pendamping ya, ada pendamping Bang David ya. Nah, makanya saya mendampingi beliau, dan saya kembali lagi saya katakan ya bahwasanya itu tidak diusir. Saya keluar secara sukarela demi lancarnya acara gelar perkara. Itu substansinya sudah seperti itu, ya. Jadi itu kita tidak berbicara kayak begitu. Saya setuju, Bang, tapi ini kan ditonton oleh jutaan orang, ya. Dan kita kan harus bersikap seperti mendahulukan adab untuk bicara itu. Ada yang berbicara, ya kita diam, ya. Dan kita tidak berkata-kata ataupun juga mengejek atau dan sebagainya. Itu kan kita dahulukan untuk adab itu.